Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfadi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-6 teman-teman, yaitu menghubungkan antar filan. Di sini kita akan membahas beberapa materi ya teman-teman. Ada 10 materi yang akan kita bahas dan kita pelajari di bab kali ini teman-teman ya. Seperti kalian lihat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi interfilan routing. Kalian masuk ke Cisco-nya dulu teman-teman. Lalu kalian masuk ke router nih teman-teman. Kalian tambahkan router ya teman-teman. Kalian tambahkan router, ini serinya teman-teman. Kemudian kalian masuk ke routernya, kemudian CLI. Oke teman-teman, jika sudah kita ini no saja, lalu kita enter, kita masuk ke global configuration dulu teman-teman, conf t. Terus kita masuk ke interface FA0/0 yang mengarah ke switch kita nih teman-teman. Kita tambahkan IP address 192.168.1.1, netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kita enter, lalu no shutdown ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian do show IP int brief teman-teman, kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kalian keluar exit, lalu kalian masuk ke sub interface teman-teman, FA0/0.10 ya teman-teman ya di sini. Oke, jika sudah kalian enter, lalu kalian masukkan ini teman-teman, perintah encap sulation.1q 10 seperti ini teman-teman ya. encapsulation.1q10 teman-teman. Oke, jika sudah enter, lalu IP address itu ini teman-teman, 92.168.1.10.1, 255, netmasknya 255.25.5.0 teman-teman ya. Seperti ini. Jika sudah kalian enter, lalu do show IP int brief teman-teman ya. Jika sudah kalian ini teman-teman lihat, oke sudah ada ya teman-teman. Lalu kalian exit lagi nih teman-teman ya, kalian exit, lalu kalian ini bikin yang di 20 teman-teman. Kita int fa0/0.20. Oke, jika sudah ini teman-teman, kita encapsulation.1q 20 teman-teman ya. Lalu IP address 192.168.20.1, netmasknya 255.255.255.5.0 ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kalian enter, lalu kalian exit saja teman-teman ya. Jika sudah kalian exit, oke, kita exit. Jika sudah kalian ini teman-teman tambahkan gateway di PC yang di ruangan 2 nih teman-teman ya. Kalian tambahkan gateway yang ini, kita tambahkan gateway-nya teman-teman. Kita tambahkan gateway-nya yaitu 92.168.10.1. Nah, copy dulu teman-teman. Oke, ini posisi 1, ini juga teman-teman, desktop IP. Oke, ini yang ini juga ya teman-teman ya, 3 PC kita teman-teman. Kita ganti gateway-nya. Oke, lalu yang ini juga teman-teman kita ganti ya teman-teman, kita tambahkan, kok ganti, kita tambahkan gateway 20.1. lalu kita copy dulu teman-teman. Lalu yang ini desktop IP configuration, kita ganti teman-teman. Lalu yang ini juga ya teman-teman ya, desktop IP configuration, seperti biasa teman-teman ya. Oke, jika sudah kalian masuk ke ini teman-teman, ke switch ruangan 2, CLI,
kalian masuk ke global configuration dulu teman-teman. Jika sudah, kalian masukkan perintah int fa 0/10 ya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman, yang mengarah ke router ini berapa? Oh iya 10. Kalau sudah, kita masuk lagi teman-teman ya, interface fa 0/10, kita enter, lalu kalian masukkan switch port mode terang teman-teman, mode terang. Kalau coba, kalau sudah, kalian exit. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu konfigurasi DHCP server pada router teman-teman. Kita masuk, kemudian ya, banyak banget teman-teman ya. Oke, jika sudah, kalian masuk ke router, lalu kalian ini teman-teman, kita exit dulu. Oke, jika sudah, kalian ketikkan IP DHCP full. Di sini misal namanya VLAN 10 teman-teman ya, VLAN 10 teman-teman, lalu enter. Network 192.168.10.0, Masnya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kalian enter, lalu jika sudah, kalian masuk juga default strip route ini ya teman-teman. Default route-nya 192.168.10.1 ya teman-teman ya. Jika sudah, kalian tambahkan juga DNS strip server itu 888. Jika sudah, kalian exit teman-teman, lalu kalian tambahkan juga IP DHCP pool, lalu VLAN 20 seperti ini ya teman-teman ya, IP DHCP pool VLAN 20, network 92.168.255.255.255.0, enter. Lalu kalian default root, jangan lupa default root tuh 192.168.20.1 ya teman-teman ya. Ini benar-benar teman-teman, ada yang salah ini teman-teman ya. Network itu 192.168.20.0.255.255.0 ini teman-teman yang benar ya. Oke, jika sudah, ini teman-teman, networknya sudah kita ganti, lalu kalian ke default root teman-teman, default root 192.168.20.1 teman-teman ya. Lalu DNS strip server itu 888. Oke, juga sudah, exit. Lalu kalian juga bikin yang IP DHCP full VLAN 1 teman-teman, VLAN 1 itu networknya network 192.168.1.0, subnet masnya 255, lalu default rootnya teman-teman seperti tadi, .1.1 ya teman-teman ya. Kemudian DNS strip servernya teman-teman, yaitu 888. Kalau sudah, kalian exit. Oke, kalau sudah, kalian coba ke PC ini teman-teman, ke PC kalian, IP kalian DHCP teman-teman ya. Di sini harusnya sudah bisa teman-teman. Oke, di sini sudah 10.4, yang lain juga teman-teman ya. Oke teman-teman, kita yang ini juga teman-teman ya, jangan lupa intinya
kita di DHCP semua. Oke, tunggu dulu teman-teman. Oke, sudah bisa teman-teman ya. Kita ganti semua tadi yang DHCP ya teman-teman. Oke, yang ini juga IP DHCP. Oke, di sini juga teman-teman ya. Ini belum tadi kayaknya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga nih teman-teman. Yaitu switch layer 2 dan switch layer 3 teman-teman ya. Jadi switch layer 2 itu seperti ini teman-teman. Switch yang biasa kita gunakan ya teman-teman ya. Lalu switch layer 3 itu seperti ini teman-teman. Contohnya itu switch multi layer, ini switch layer 3 ya teman-teman. Jadi kalau switch layer 2 itu tidak bisa menghubungkan yang beda network. Tapi kalau switch yang layer 3 itu bisa menghubungkan antar network teman-teman, yang berbeda network seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang keempat saja teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi keempat, yaitu konfigurasi SVI teman-teman, atau switch virtual interface teman-teman ya. Kita ke sini digeser teman-teman, kita tambahkan 2 PC teman-teman. Kita tambahkan 2 PC di sini. Ini saja teman-teman ya. Di sini kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Oke, jika sudah, kalian sambungkan PC-nya ke switch multi layer teman-teman. Oke, yang ini juga. Jika sudah teman-teman, kalian konfigurasikan IP-nya teman-teman. Yang ini kita desktop IP configuration, lalu satu yaitu IP-nya itu ini 192.168.10.55 teman-teman. Oke, lalu yang ini kita konfigurasikan juga IP-nya, yaitu 192.168.20.55. Oke, jika sudah, kalian masuk ke switch multi layernya teman-teman, ke CLI, lalu kalian enak conft, kita bikin VLAN 10 dulu teman. VLAN 10 name programming, lalu kita exit, kita bikin lagi VLAN 20 ya teman-teman, dengan nama itu marketing. Oke, kalau sudah, kalian exit lagi, lalu kalian ke interface FA 0/2 teman-teman. Kita ke FA, kita ini masukkan perintahnya switch port mode access. Lalu ini switch port akses VLAN 10 seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kalian exit, kalian masuk ke int FA 0/3 SW mode akses. Lalu SW akses VLAN 20 ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, kalian exit, lalu kalian do show VLAN brief teman-teman. Oke, ini sudah ada ya teman-teman ya, sudah aktif. Lalu kalian exit nih teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi yang kelima ya teman-teman, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI teman-teman, atau switch virtual interface teman-teman. Di sini kalian tinggal ini saja teman-teman, kita masuk ke ini teman-teman ya, kita masuk ke ini teman-teman, apa namanya, int VLAN
10 teman-teman. Kalau sudah, ini teman-teman, kalian masukkan IP address ya teman-teman ya. IP address 192.168.10.1, netpassnya 255.255.255.0. Lalu kalian enter, lalu no shutdown teman-teman. Lalu kalian exit, lakukan hal yang sama di interface VLAN 20-nya teman-teman. IP address 92.168.20.1, netmask 255.255.255.0 teman-teman. Jika sudah, kita no dulu, no shutdown, lalu exit ya teman-teman ya. Exit, kita bikin juga yang VLAN 1 teman-teman. INT VLAN 1, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0, enter, lalu no shutdown. Lalu kalian exit ya teman-teman ya. Jika sudah, kita do show IP INT brief. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah ini muncul di bawah ya teman-teman baru. Oke. Jika sudah, kalian masuk ke PC dulu teman-teman. PC yang ini gateway-nya itu kita tambahkan gateway, yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Oke, kalau yang ini kita tambahkan gateway-nya itu 20.1 teman-teman. 92.168.20.1 teman-teman ya. Oke, jika sudah, kita masuk ke switch multi layer lagi, lalu kita cek dulu teman-teman. IP bukan teman-teman, do show IP route seperti ini teman-teman. Oke, belum ada ya teman-teman. Ini kita masukkan dulu perintah IP routing. Nah, kalau sudah kalian masukkan perintah lang tadi, oke, ini sudah ada ya teman-teman, sudah berhasil teman-teman. Lalu kalian tambahkan gateway yang ini teman-teman, yang di ruangan 3 teman-teman. Ruangan 3 yang PC ini kita tambahkan desktop IP. Ini gateway-nya itu 192.168.10.1. Nah, salin dulu teman-teman, Ctrl C. Nah, di sini juga ya teman-teman, kita tambahkan gateway-nya semua teman-teman. Kemudian yang ini sudah kita Ctrl C, Ctrl V. Ngetik manual deh. Salah tadi teman-teman ya. Tik 10.1. Nah, kita tinggal tambahkan yang ini teman-teman. Lalu yang ini lalu yang terakhir teman-teman, yang 18.
kita tambahkan juga teman-teman, jangan lupa. Oke, jika kita sudah selesai melakukan konfigurasinya nih teman-teman. Kita masuk ke materi yang ke-6 teman-teman, yaitu DHCP server pada MLS teman-teman. Kalian masuk lagi ke multi layer switch-nya. Nah, kalian gini teman-teman, kita IP DHCP pool VLAN 10. Seperti ini teman-teman ya. Jika sudah, kalian masukkan network yaitu 192.168.10.0. Networknya netmasknya 255.0. Lalu default root teman-teman, default rootnya itu 92.168.10.1 ya teman-teman ya. Kemudian DNS strip server 888. Oke, lalu kita exit teman-teman. Kita exit, lalu lagi IP DHCP full VLAN 20 ya teman-teman ya. Lalu networknya 192.168.20.255.255.255.0. Enter, lalu kalian masuk ini teman-teman, apa namanya, default root 92.168.20.1 dan strip server itu 8888. Lupa teman-teman, 88, kebiasaan pakai mikrotik ini teman-teman kemarin. Nah ini oke. Jika sudah, kalian exit lagi, kalian masuk IP DHCP full itu yang VLAN 1 teman-teman. Network 92.168.1.0.255.255.255.0. Lalu default root sudah, kita tambahkan default rootnya 192.168.1.1 teman-teman. Enter, lalu DNS strip server 888. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tinggal request IP nih teman-teman ya. Nah, DHCP. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang ketujuh ya teman-teman, yaitu bahas soal VLAN teman-teman. Soal VLAN teman-teman, maaf. Ya, soal VLAN teman-teman ya. Di sini kita memiliki topologi yang baru teman-teman. Dimana sudah saya tandai dengan warna-warna yang berbeda. Jadi nanti yang warna merah ini itu yang VLAN 10, ini kuning VLAN 20, hijau VLAN 30, ini VLAN 40, dan yang ungu 50 teman-teman. Nah, yang VLAN ini itu yang VLAN 10 itu IP-nya 10 10 10X, ini 20 20 20 30 30 30 40 40 40 dan 50 50 titik X ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Sebelum itu kita masuk ke materi ke-8 dulu, yaitu bahas soal interVLAN routing teman-teman. Jadi kalian masuk ke routernya dulu, kalian ke CLI, jangan lupa seperti biasa Nino saja, kalian ena conft, lalu kalian masuk dulu ke interface FA0/0 teman-teman, yang mengarah ke switchnya. Lalu di sini perintah no shutdown teman-teman. Kemudian kalian exit saja teman-teman ya. Oke, jika sudah exit, kalian masuk lagi ke interface FA0/0 titik 10 ya teman-teman ya. Titik 10 ini masuk ke sub interface teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah encapsulation .1q 10 seperti ini ya teman-teman, encapsulation.1q 10. Kemudian IP-nya kita konfigurasikan teman-teman, IP address
10.10.10.1 subnetnya 255.255.255.0 seperti ini teman-teman. Kalau sudah no shutdown, kemudian exit teman-teman. Nah, kalian tinggal konfigurasikan ulang seperti ini berulang sampai 50 teman-teman. Oke, kita skip saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah ini maksud saya sampai 50 itu sampai titik 50 ya teman-teman ya, bukan 50 ini teman-teman, 1 sampai 50 enggak, 10 10 10 kemudian 20 20 20 30 30 40 40 40 dan 50 50 ini saya sudah semua ya teman-teman ya. Oke, kita tinggal ngecek saja, kita do show IP int brief teman-teman, interface ya int itu brief. Nah, ini sudah up semua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu bahas soal VLAN dan trunking teman-teman. Pertama-tama kalian bikin dulu DHCP poolnya teman-teman. IP DHCP pool. Di sini dari VLAN 10 dulu teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10 networknya itu 10.10.10.0 ya teman-teman. Kemudian satnasnya 255.255.255.0 teman-teman ya. Oke, kemudian kita default root teman-teman. Default rootnya itu 10.10.10.1 teman-teman. Kemudian di sini DNS servernya kita setting juga teman-teman, yaitu 888. Kemudian kita kalau sudah exit teman-teman, kalian ulangi saja sampai yang VLAN 50 ya teman-teman. Oke, kita skip lagi teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai ya teman-teman sampai yang network DHCP poolnya itu yang 50 teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman. Oke, kita konfigurasikan lagi. Kita masuk ke switch yang paling kiri dulu teman-teman. Kita bikin VLAN-nya dulu teman-teman. Ena conft, kemudian kita bikin VLAN 10, kemudian juga VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50 teman-teman. Oke, jika sudah kita enter lagi teman-teman. Kemudian kita ini teman-teman, exit. Lalu kita masukkan interface-nya teman-teman. Kita interface range fa0 slash ini 2 sampai 3 teman-teman, 2 sampai 3. Oke, jika sudah switch for mode akses, kemudian switch for akses yang ini yang merah VLAN 10 ya teman-teman. Oke, dia sudah exit. Kemudian kita lagi int range fa0 slash berarti 4 sampai 5 teman-teman, 4 sampai 5. Kemudian sw mode akses, kemudian sw akses VLAN 20 ya teman-teman ya, yang ini. Oke, jika sudah exit, lalu ya lagi teman-teman yang terakhir interface range fa0 slash, berarti ini 6 sampai 7 teman-teman, ini 6 sampai 7. Kemudian sw mode akses teman-teman, sw itu switch port ya teman-teman, ini agar lebih singkat saja. Kemudian switch port akses VLAN yang ini 30 teman-teman. Oke, sudah kita exit. Nah, kalian lakukan yang sama di switch yang selanjutnya teman-teman. Oke, kita skip lagi saja teman-teman untuk mempersingkat. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai ya teman-teman. Kita tinggal konfigurasikan terangnya ya teman-teman. Kita masuk ke switch yang paling kiri dulu teman-teman ya. Oke, ini jika sudah, kalian masuk dulu ke interface fa0/1 teman-teman ya. Kemudian switch port mode terang teman-teman. Oke teman-teman ya. Kemudian yang switch ini juga teman-teman, yang kalau yang tengah kita ini ya teman-teman, semuanya teman-teman, berarti gini teman-teman, perintahnya itu int range
FA 0/1 sampai 3 teman-teman ya. Oke. Switch port mode terang. Oke, ya sudah. Kita masuk ke yang ini juga teman-teman ya. INT FA 0/1. Switch port mode terang teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut lagi lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengujian DHCP dan ping ya teman-teman. Kita minta DHCP teman-teman, ini kita sudah berhasil ya teman-teman, DHCP request successful. Kita coba yang ini juga teman-teman, kita coba desktop IP configuration, kita DHCP kan. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kemudian yang ini juga teman-teman ya, kita DHCP teman-teman. Oke teman-teman. Oke, jika sudah, kita coba tes ini teman-teman ya, tes kirim surat ya teman-teman ya. Kita misal dari sini ke sini nih teman-teman ya. Oke, sudah successful ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja pertemuan kita pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.